إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak, tentunya dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Yang artinya sesungguhnya segala amalan itu tiada lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ia harapkan atau karena seorang wanita yang ia ingin dinikahinya atau seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang ditujunya. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Walaupun perbuatan tersebut ialah perbuatan baik, namun ada niatan yang tidak baik di dalam hatinya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau seandainya orang beramal dengan amalan-amalan akhirat, namun ia mengharapkan imbalan keduniaan, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan tersebut. Contohnya ketika seorang mengaji, misalkan ia mengaji, namun karena ingin didengar orang, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan, yaitu ia akan didengarkan oleh orang lain, dan juga mungkin mendapatkan pujian, namun hanya sampai sana saja, karena ia bukannya mengaji, bukan beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang ketika sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun niatnya untuk keduniaan, hanya sekedar untuk riya saja, sum'ah, ujub, membangga-banggakan dirinya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ia tidak akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Yang artinya siapa yang beramal dengan satu amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, namun di dalam amalan tersebut ia menyekutukan aku, berniat maksudnya beribadah bukan karena aku, begitu firman Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan meninggalkannya bersama sekutunya, bersama syarikatnya. Jadi orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan ia sholat, namun di dalam sholatnya yang harusnya ia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia persembahkan kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkannya bersama sekutunya tersebut. Jadi nanti di hari kiamat seharusnya salat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala, Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada orang tersebut untuk meminta pahala dari orang yang dia niatkan riya terhadap orang tersebut. Contoh ketika seorang si A misalkan, ia sholat, namun ia sholat karena ada si B di sana, ia niat agar dilihat oleh si B, nanti di akhirat si A tersebut akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pahala dari si B. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya pahala. Ini adalah hal yang harus kita hindari. Jangan sampai kita rugi nanti di akhirat.
Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika nanti di akhirat seharusnya kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan. Mungkin ditampakkan pahala-pahala yang seharusnya kita dapatkan. Misalkan seorang bersedekah, namun sedekahnya hanya karena riya semata. Niatnya tidak bagus, niatnya hanya untuk keduniaan semata, untuk dipuji oleh orang lain. Kemudian ia sholat, ia haji mungkin, ia umroh, kemudian ia mengaji, tahajud dan lain sebagainya, namun hanya niat karena keduniaan saja, karena ingin dipuji orang lain, karena ingin dilihat oleh orang lain, mengharapkan pujian dari orang lain, maka nanti di akhirat ditampakkan pahala yang seharusnya ia dapatkan, namun pahala-pahala tersebut akan dihapuskan di depan matanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita menjaga niat. Kita harus berusaha untuk menjaga niat kita. Mungkin bisa saja ketika seorang beramal baik, ketika ia memulai amalannya niatnya bagus, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, namun di tengahnya ada godaan-godaan setan. Misalkan setan membisikinya agar ia melantunkan Al-Quran, memperindah bacaannya karena ada orang yang lewat. Mungkin ia sholat, setan membisikinya untuk memperlama sholatnya, memperlambat sholatnya, memperbagus sholatnya karena ada orang, karena ada banyak orang. Mungkin dari awal niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, namun bisa jadi di tengah diganggu oleh setan. Apa yang harus kita lakukan kalau seandainya terjadi hal seperti ini? Maka yang harus kita perbaiki adalah hati kita, bukan malah memutus amalan tersebut. Misalkan kita sedang mengaji, kemudian ada orang, setan membisiki, ada orang, ayo perbagus lagi bacaanmu agar dipuji oleh orang lain. Jangan hiraukan, tetap kita beristighfar, berusaha untuk memperbaiki niat kita. Jangan sampai ngajinya yang kita tutup. Kalau seandainya ngajinya kita tutup, sholatnya kita hentikan karena takut riya, ini juga merupakan keberhasilan dari setan menggoda kita. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu syai'an asyadda alayya, yang lebih berat menurutku, yang lebih berat bagiku, min niyati, daripada memperbaiki niat. Jadi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menjelaskan, tidak ada hal yang lebih berat untuk ku perbaiki kecuali niatku, karena niat itu seringkali berubah-ubah. Ini menunjukkan bahwasanya seringkali setiap orang beramal, di tengah amalannya tersebut ia bisa berubah niatnya. Mungkin niatnya baik di awal, namun setan membisikinya. Bisa jadi ia menjadi ada niat riya, ada niat ingin dipuji orang. Bisa jadi hal seperti itu terjadi. Oleh karenanya hal seperti ini harus kita cegah dengan cara kita langsung beristighfar, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan langsung memperbaiki niat. Inilah yang dicontohkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Siapa yang tidak kenal dengan Sufyan Ats-Tsauri? Ialah seorang yang soleh, seorang yang abid, seorang yang alim, menyebarkan ilmunya, kemudian ia juga rajin beribadah. Tidak ada yang meragukan semua hal ini, namun ia menjelaskan bahwasanya niat ini adalah hal berat yang harus selalu kita perbaiki, karena ia sering berbolak-balik, sering berubah-ubah. Oleh karenanya, marilah kita berusaha untuk terus memperbaiki niat kita sebelum kita mulai beramal, di tengah amalan kita, dan juga setelah kita beramal. Bisa jadi setan tidak mengganggu ketika beramal, namun setelah beramal setan mengganggu. Ini juga hal yang bahaya. Jangan sampai ketika seorang bersedekah, di awal ia bersedekah, ia niatnya bagus, tulus membantu. Kemudian di tengah juga ia tulus, masih bagus niatnya, namun di akhir setelah sedekah itu berakhir, kemudian setan membisikinya, ayo sebar sana kemari, sebar sana kemari agar bisa dibanggakan orang. Ini juga hal yang bahaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus selalu menjaga niat kita, menjaga hati kita. Ini adalah hal yang sulit dijaga, karena kalau seandainya amalan-amalan lain, ketika kita melakukan kesalahan, ada orang yang langsung tegur. Ketika seorang na'udzubillah mencuri, ada orang lain yang menegurnya, jangan mencuri. Ketika seorang melakukan kezaliman, ada orang lain yang menegurnya. Namun niat ini, karena ini adanya di hati, maka susah untuk ada orang yang menegur. Oleh karenanya, niat yang mengetahuinya ialah Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya tersebut, maka dialah yang harus menjaga niatnya. Kita yang harus benar-benar menjaga niat kita, menjaga diri kita agar tetap ibadah kita persembahkan ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama
yub'atsun nasu ala niyyatihim, yang artinya sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Jadi seorang yang walaupun tampaknya di dunia ia beramal dengan amalan soleh, namun niatnya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar untuk dipuji saja, maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan sebagai orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan bergantung dengan niatnya. Ia mungkin melakukan perbuatan baik, namun niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan nanti bahwa ia adalah seorang hamba yang beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat ini adalah rahasia kita bersama. Mungkin kita lihat ada orang yang bersedekah 5 juta karena mendengar orang lain bersedekah 4 juta. Kemudian orang lain lagi mendengar orang yang bersedekah 5 juta, ia menambah sedekahnya menjadi 7 juta. Kemudian ada yang menambah lagi 8 juta. Ini adalah rahasia mereka, bagaimana amalan mereka. Jangan sampai kita menjustifikasi mereka. Oh, ini riya, ini niatnya keduniaan, ini niatnya karena dipuji, ingin dipuji. Tidak boleh kita memvonis orang lain seperti itu. Karena bisa jadi niatnya berbeda. Bisa jadi orang yang satu bersedekah lebih banyak dari orang lainnya karena ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Namun bisa jadi juga orang melakukan hal tersebut karena ingin berbangga-bangga diri. Ini yang mengetahui siapa, hanya kita sendiri. Oleh karenanya kita harus selalu menjaga niat kita. Niat ini adalah rahasia kita yang nantinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tublas sarair. Hari kiamat adalah hari tublas sarair, ditampakkan semua rahasia-rahasia, termasuk apa yang terparti di dalam hati kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terlihat siapa yang benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang beribadah dengan niat keduniaan. Akan terlihat semua, segala rahasia, semua kejaiman kita di dunia akan dibuka nanti. Oleh karenanya marilah kita berusaha untuk terus memperbaiki hati kita, berusaha untuk memperbaiki niat kita selalu. Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyatu, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyatu. Betapa banyak amalan-amalan kecil yang menjadi besar karena niatnya bagus, dan berapa banyak amalan-amalan besar justru menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena niat yang kurang baik. Oleh karenanya agar amalan-amalan kita tetap bernilai bagus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita persembahkan ibadah yang benar-benar baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dengan niat yang baik pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, yaitu Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, yang artinya Allahumma ya Allah musarrifal qulub, yang maha membolak-balikkan hati, yang maha mencondongkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, condongkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu.